Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat umum namun penting, yaitu kecemasan. Banyak dari kita mungkin pernah merasa cemas, baik karena situasi di pekerjaan, hubungan, atau alasan yang tidak kita ketahui. Kecemasan bisa menjadi hambatan dalam kehidupan kita jika tidak benar-benar memahami apa yang memicunya. Perlu Anda ketahui bahwa kecemasan sebenarnya adalah respon alami tubuh terhadap situasi yang kita anggap mengancam. Namun, jika kecemasan muncul secara terus-menerus dan terasa berlebihan, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih serius. Mengenali penyebab kecemasan adalah langkah awal untuk mengelolanya. Dalam video ini, kita akan membahas 10 penyebab utama kecemasan yang seringkali kita alami. Dengan mengetahui dan memahami penyebab ini, kita bisa menemukan cara untuk mengatasinya dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Jadi pastikan Anda menyaksikan video ini sampai habis untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kecemasan dan cara mengelolanya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penyebab kita sering merasa cemas yang pertama, yaitu adalah tekanan dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial kita bisa menjadi sumber tekanan yang besar yang menyebabkan kecemasan. Ekspektasi dari teman, keluarga, atau kolega seringkali membuat kita merasa perlu memenuhi harapan mereka untuk diterima atau diakui. Ketika kita gagal memenuhi harapan tersebut, rasa cemas muncul, terutama jika kita menganggap bahwa pengakuan orang lain sangatlah penting. Kritik dan penilaian dari orang lain dapat memperparah perasaan ini. Kekhawatiran akan bagaimana orang lain melihat kita atau takut dikritik karena tidak memenuhi standar mereka sering membuat kita cemas. Perasaan ini semakin intens saat kita membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial yang memperlihatkan sisi terbaik kehidupan orang lain. Saat merasa tertekan untuk memenuhi harapan sosial, kita kehilangan jati diri. Perasaan tidak cukup baik terus menghantui, menciptakan kecemasan yang bisa mengganggu kenyamanan dalam interaksi sosial. Hal ini bisa melelahkan secara emosional dan membuat kita takut bertemu orang baru atau berbicara di depan umum. Mengatasi kecemasan sosial bisa dimulai dengan menetapkan batasan yang sehat. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, jadi fokuslah pada kebahagiaan diri sendiri. Membatasi paparan media sosial dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain juga bisa sangat membantu. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung dan mengurangi kecemasan yang datang dari tekanan sosial yang berlebihan. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang kedua adalah perubahan hidup yang signifikan. Perubahan besar dalam hidup seperti pindah rumah, pergantian pekerjaan, atau memasuki fase baru dalam kehidupan seringkali memicu kecemasan yang intens. Proses adaptasi terhadap perubahan ini memerlukan waktu dan energi, dan ketidakpastian yang datang dengan perubahan ini bisa membuat kita cemas. Sebagian besar dari kita merasa nyaman dalam rutinitas yang stabil, dan ketika rutinitas itu terganggu, rasa aman kita juga terganggu. Perubahan seringkali menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru, yang mungkin membuat kita merasa kehilangan kontrol. Ketakutan akan ketidakpastian adalah salah satu penyebab utama kecemasan. Dalam beberapa kasus, perubahan yang bahkan tampak positif, seperti promosi atau pernikahan, dapat memicu kecemasan. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi baru yang kita ciptakan terhadap diri kita sendiri dan ketakutan akan tidak mampu menghadapinya. Cara mengatasi kecemasan dari perubahan adalah dengan memberi waktu pada diri sendiri untuk beradaptasi. Menetapkan tujuan kecil dalam proses penyesuaian dapat membantu kita merasa lebih percaya diri. Berikan diri kita waktu dan ruang untuk menerima perubahan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi. Dengan menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, kita bisa mengurangi kecemasan dan merasa lebih tenang dalam menghadapi fase baru dalam hidup kita. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang ketiga adalah tekanan di tempat kerja. Lingkungan kerja yang kompetitif dengan tuntutan tinggi dapat menyebabkan kecemasan. Banyak orang merasa cemas tentang memenuhi target, memenuhi deadline, atau mendapatkan evaluasi positif dari atasan.
Tekanan ini sering kali menguras energi dan merusak kesejahteraan mental. Selain tuntutan pekerjaan, lingkungan kerja yang kurang harmonis seperti hubungan yang buruk dengan rekan kerja atau atasan juga menambah kecemasan. Ketegangan di tempat kerja bisa menyebabkan stres yang berlebihan, terutama jika kita merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Sebagian orang merasa takut akan kegagalan dan khawatir jika mereka akan terlihat lemah di depan kolega. Ketakutan ini diperparah oleh ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri dan tekanan dari atasan atau perusahaan untuk selalu memberikan hasil terbaik. Untuk mengatasi kecemasan di tempat kerja, penting untuk menyeimbangkan waktu antara bekerja dan beristirahat. Membuat prioritas kerja dan mencari dukungan dari kolega dapat mengurangi stres dan tekanan yang berlebihan. Berhenti sejenak untuk mengambil nafas atau berjalan-jalan juga bisa membantu. Dengan mengelola stres dan bekerja secara lebih sehat, kecemasan akan berkurang dan kita bisa lebih produktif dalam pekerjaan. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang keempat adalah ketidakpastian finansial. Kondisi keuangan yang tidak stabil merupakan penyebab umum kecemasan. Ketidakpastian tentang pendapatan, hutang, atau biaya hidup seringkali membuat kita merasa khawatir. Kecemasan ini bahkan bisa semakin parah jika ada kewajiban keuangan yang harus dipenuhi secara rutin. Tagihan yang menumpuk, cicilan rumah atau kendaraan, serta kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi bisa menjadi beban yang berat. Kecemasan semakin meningkat saat kita merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial, terutama jika ada situasi darurat yang membutuhkan dana mendesak. Ketakutan ini seringkali muncul karena kekhawatiran akan ketidakmampuan kita dalam memenuhi kebutuhan. Ini adalah sumber kecemasan yang besar, terutama di masa ekonomi yang sulit atau saat kita menghadapi tantangan finansial yang tak terduga. Untuk mengurangi kecemasan ini, kita bisa mulai merencanakan keuangan secara matang, membuat anggaran bulanan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan menyisihkan dana darurat adalah langkah awal yang efektif. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita akan merasa lebih tenang dan siap menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga. Dengan langkah-langkah ini, kecemasan finansial dapat dikurangi, sehingga kita bisa hidup lebih nyaman tanpa ketakutan akan masalah keuangan. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang kelima adalah pola pikir negatif. Pola pikir negatif seperti selalu berpikir pesimis atau sering mencemaskan hal-hal buruk yang mungkin terjadi adalah salah satu pemicu utama kecemasan. Ketika kita terus-menerus berfokus pada kemungkinan terburuk, kita cenderung merasakan kekhawatiran yang tidak berdasar. Ini membuat kecemasan semakin parah, bahkan jika situasi nyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Pola pikir negatif juga mempengaruhi cara kita menghadapi masalah. Jika kita terus berpikir negatif, kita menjadi kurang optimis dan mudah merasa terjebak dalam situasi sulit. Ini menyebabkan kita merasa cemas akan segala hal, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Pola pikir seperti ini seringkali diperparah oleh perasaan kurang percaya diri. Kita cenderung melihat diri sendiri sebagai orang yang lemah atau tidak mampu, dan ini meningkatkan rasa cemas. Ketika kita terus-menerus meragukan kemampuan kita, kecemasan akan semakin menumpuk dan menghalangi kita dari mencapai tujuan. Mengatasi pola pikir negatif membutuhkan kesadaran dan latihan. Cobalah mulai menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan realistis. Misalnya, daripada berfokus pada apa yang bisa salah, fokuskan diri pada solusi atau apa yang bisa kita kendalikan. Ini akan membantu kita untuk meredakan kecemasan secara bertahap. Dengan melatih diri untuk berpikir lebih positif dan menerima diri kita apa adanya, kita bisa mengurangi kecemasan yang timbul dari pola pikir negatif dan merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang keenam adalah masalah kesehatan fisik. Masalah kesehatan fisik seperti penyakit kronis atau kondisi tubuh yang lemah bisa menjadi penyebab utama kecemasan. Ketika tubuh kita tidak dalam kondisi optimal, kita menjadi lebih rentan terhadap stres dan mudah merasa cemas.
Ini terutama dialami oleh mereka yang memiliki penyakit jangka panjang atau kondisi kesehatan yang sering kambuh. Selain itu, kecemasan juga bisa muncul ketika kita merasa bahwa kondisi kesehatan kita tidak akan membaik. Ketidakpastian tentang kemampuan tubuh kita untuk pulih menimbulkan perasaan takut, yang pada akhirnya memicu kecemasan. Hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang sedang menjalani pengobatan intensif atau prosedur medis. Kurangnya informasi tentang kondisi kesehatan yang kita alami bisa memperparah kecemasan. Saat kita tidak tahu pasti apa yang salah atau bagaimana cara terbaik menghadapinya, kita merasa tak berdaya dan cemas. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Untuk mengurangi kecemasan akibat masalah kesehatan fisik, penting untuk menjaga pola hidup sehat dan mencari dukungan medis yang memadai. Cobalah untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis dan menjalankan pola hidup yang mendukung kesehatan, seperti makan sehat dan cukup beristirahat. Dengan perawatan kesehatan yang baik dan dukungan mental, kita dapat meredakan kecemasan yang disebabkan oleh masalah fisik dan hidup dengan lebih nyaman meskipun ada kondisi kesehatan tertentu. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang ketujuh adalah gangguan tidur. Kurang tidur atau gangguan tidur seperti insomnia adalah penyebab utama kecemasan yang sering kali diabaikan. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Dan ketika kita tidak tidur dengan baik, otak kita menjadi lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Gangguan tidur juga dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh, yang pada akhirnya memperparah perasaan cemas. Ketika kita merasa lelah secara fisik dan mental, kita menjadi lebih sensitif dan cenderung merasa kewalahan oleh situasi sehari-hari. Kekurangan tidur juga menyebabkan kita sulit berpikir jernih dan membuat keputusan dengan baik. Hal ini membuat kita lebih rentan merasa cemas akan hal-hal kecil dan membuat masalah yang seharusnya mudah diatasi menjadi terasa berat. Semakin lama gangguan tidur berlangsung, semakin parah kecemasan yang kita alami. Mengatasi kecemasan akibat gangguan tidur membutuhkan perbaikan pola tidur, menciptakan rutinitas tidur yang teratur, seperti tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, dapat membantu kita memperbaiki kualitas tidur. Selain itu, hindari penggunaan gadget sebelum tidur agar pikiran lebih tenang. Dengan tidur yang cukup, tubuh dan pikiran akan lebih kuat untuk menghadapi tekanan sehari-hari, sehingga kecemasan akan berkurang secara alami. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang ke-8 adalah trauma masa lalu. Pengalaman traumatis di masa lalu bisa menjadi penyebab kecemasan yang berkepanjangan. Ketika kita pernah mengalami kejadian yang menyakitkan atau menakutkan, ingatan tentang kejadian tersebut bisa kembali kapan saja dan menimbulkan kecemasan. Ini sering terjadi pada mereka yang pernah mengalami kekerasan, kehilangan orang terkasih, atau situasi berbahaya lainnya. Trauma juga bisa menciptakan ketakutan yang mendalam dan membuat kita menjadi lebih waspada. Hal ini membuat kita cenderung melihat dunia sebagai tempat yang tidak aman, sehingga merasa cemas akan hal-hal yang mengingatkan kita pada pengalaman buruk tersebut. Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa kecemasan yang mereka rasakan adalah akibat dari trauma yang belum terselesaikan. Karena trauma sering kali terpendam, kecemasan bisa muncul secara tiba-tiba tanpa pemicu yang jelas, membuat kita merasa bingung dengan perasaan cemas tersebut. Mengatasi kecemasan akibat trauma membutuhkan pendekatan yang penuh kesabaran, seperti terapi psikologis atau konseling. Berbicara dengan profesional tentang pengalaman traumatis kita dapat membantu mengolah perasaan tersebut dengan lebih sehat. Dengan memahami dan mengelola trauma, kita bisa meredakan kecemasan yang disebabkan oleh ingatan masa lalu dan menjalani hidup dengan lebih damai. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang ke-9 adalah penggunaan media sosial berlebihan. Media sosial bisa menjadi penyebab kecemasan yang seringkali tidak kita sadari. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk membandingkan hidup kita dengan kehidupan yang ditampilkan orang lain di media sosial bisa memunculkan perasaan tidak cukup baik dan cemas. Kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain ini sering memperburuk harga diri kita.
Ketika kita melihat kesuksesan, kebahagiaan, atau kehidupan sempurna orang lain, kita bisa merasa rendah diri dan cemas akan pencapaian kita sendiri. Notifikasi, like, dan komentar di media sosial juga bisa menjadi pemicu kecemasan. Banyak orang merasa khawatir tentang bagaimana postingan mereka diterima atau bagaimana orang lain menilai mereka di media sosial. Ini membuat mereka terus-menerus cemas dan memikirkan pendapat orang lain. Untuk mengatasi kecemasan dari media sosial, penting untuk membatasi waktu penggunaan dan mulai berfokus pada dunia nyata. Mengurangi konsumsi media sosial dan menghargai diri sendiri tanpa perlu validasi dari orang lain adalah langkah awal yang penting. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi tekanan dari media sosial dan mengembalikan fokus pada kebahagiaan dan pencapaian pribadi yang lebih realistis. Kemudian penyebab kita sering merasa cemas yang ke-10 atau yang terakhir adalah kebiasaan tidak sehat seperti konsumsi kafein berlebih. Kebiasaan seperti mengonsumsi kafein berlebih atau pola hidup tidak sehat lainnya dapat menyebabkan kecemasan. Kafein adalah stimulan yang dapat meningkatkan kecemasan dengan merangsang sistem saraf dan membuat tubuh lebih waspada secara berlebihan. Konsumsi kafein yang berlebihan seringkali menyebabkan peningkatan detak jantung, perasaan gelisah, dan insomnia, yang semuanya berkontribusi pada munculnya kecemasan. Ketika tubuh kita berada dalam keadaan stres yang konstan, kecemasan menjadi lebih sulit dikendalikan. Selain kafein, kebiasaan tidak sehat seperti kurang olahraga, pola makan buruk, atau kurang tidur juga mempengaruhi keseimbangan mental kita. Kebiasaan ini membuat tubuh kurang bugar dan lebih rentan terhadap stres, yang pada akhirnya memperparah kecemasan. Mengatasi kecemasan akibat kebiasaan tidak sehat memerlukan perubahan gaya hidup yang positif, mengurangi asupan kafein, memperbaiki pola makan, dan berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan gaya hidup yang lebih sehat, kita dapat mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh kebiasaan buruk dan menjalani hari dengan lebih tenang. Setelah memahami berbagai penyebab kecemasan yang sering kita alami, kita jadi lebih menyadari bahwa kecemasan tidak selalu datang tanpa alasan. Seringkali kecemasan adalah sinyal bahwa ada aspek hidup yang perlu kita perhatikan dan perbaiki. Baik itu dari segi pola pikir, gaya hidup, atau hubungan kita dengan orang lain. Dengan mengenali pemicu-pemicu ini, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Setiap orang memiliki tantangan yang unik dalam mengelola kecemasan, dan mungkin butuh waktu untuk menemukan cara yang paling efektif untuk diri kita masing-masing. Mulailah dengan melakukan perubahan kecil, seperti membatasi penggunaan media sosial atau meningkatkan kualitas tidur. Hal-hal sederhana ini bisa membawa dampak besar pada perasaan kita sehari-hari. Penting untuk bersabar dan terus berusaha mengelola kecemasan dengan pendekatan yang positif. Akhir kata, ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan perubahan. Dengan lebih memahami diri kita sendiri dan akar dari kecemasan yang kita rasakan, kita bisa mencapai hidup yang lebih seimbang dan damai. Semoga apa yang kita bahas di video ini memberi inspirasi untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.